Di dalam tubuh manusia terdapat jaringan vital penting yang berperan sebagai penghubung dan pelindung antar organ, yaitu jaringan ikat areolar. Jaringan ikat areolar adalah jenis jaringan ikat longgar yang paling umum ditemukan di dalam tubuh manusia. Jaringan ini berfungsi sebagai penghubung, penopang, dan pelindung jaringan lain. Secara struktural, jaringan ikat areolar terdiri dari sel, serat, dan matriks ekstraseluler yang bersifat semi cair. Di antara komponennya adalah fibrolas yang menghasilkan serat kolagen dan elastin. Makrofag memainkan peran penting dalam pertahanan tubuh dengan menelan patogen, sementara sel mas melepaskan histamin dan heparin selama peradangan. Sel plasma dan leukosit juga berkontribusi pada fungsi sistem kekebalan tubuh. Jaringan ikat areolar terdiri dari 3 jenis serat utama. Serat kolagen memberikan kekuatan, serta elastin memberikan elastisitas, dan serat retikuler menopang sel dan jaringan. Matriks ekstraseluler bersifat semi cair memungkinkan difusi nutrisi, oksigen, dan produk limbah antar sel. Jaringan ikat areolar menunjukkan beberapa karakteristik khas, termasuk susunan serat yang longgar, kandungan cairan yang kaya berbagai jenis sel, dan sifat yang fleksibel dan elastis. Jaringan ini dapat ditemukan di bawah lapisan epitel kulit, di sekitar pembuluh darah dan saraf, mengisi ruang antar organ, serta mengelilingi otot dan kelenjar. Fungsi jaringan ikat areolar sangat banyak. Ia mengikat dan mendukung jaringan lain, melindungi organ, berfungsi sebagai jalur pertukaran zat, dan memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dan proses Jika jaringan ikat areolar mengalami kerusakan, kondisi seperti edema dapat muncul, yang menyebabkan penyembuhan luka tertunda dan penyebaran infeksi. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak, jaringan adiposa memainkan peran penting dalam metabolisme dan pengaturan suhu tubuh. Jaringan ikat adiposa adalah jaringan ikat khusus yang terutama terdiri dari sel-sel lemak yang dikenal sebagai adiposit. Jaringan ini berfungsi sebagai reservoir energi, melindungi organ, dan mengatur suhu tubuh. Berasal dari jaringan mesenkim, jaringan adiposa sangat penting untuk metabolisme tubuh dan sistem endokrin. Secara struktural, jaringan adiposa terdiri dari adiposit besar dengan inti sel yang terdorong ke tepi karena tetesan lemak. Sitoplasmanya sangat tipis, matriks ekstraselulernya minimal, dan kaya akan pembuluh darah. Di bawah pemeriksaan mikroskopis, jaringan adiposa tampak sebagai ruang kosong atau vakuola karena lemak larut selama proses preparasi jaringan. Terdapat 2 jenis utama jaringan adiposa, jaringan adiposa putih dan jaringan adiposa coklat. Jaringan adiposa putih adalah jaringan yang paling umum ditemukan pada manusia dewasa. Fungsinya meliputi penyimpanan energi dalam bentuk trigliserida, melindungi organ, dan memberikan isolasi termal. Jenis jaringan ini juga bertindak sebagai organ endokrin, memproduksi hormon seperti leptin dan adiponektin. Jaringan adiposa putih terletak di bawah kulit, di sekitar ginjal dan jantung, di rongga perut, dan di sekitar mata. Di sisi lain, jaringan adiposa coklat lebih umum ditemukan pada bayi dan hewan yang berhibernasi. Jaringan ini mengandung banyak mitokondria sehingga berwarna coklat dan terdiri dari banyak tetesan lemak kecil. Fungsi utama jaringan adiposa coklat adalah menghasilkan panas tubuh melalui proses yang disebut termogenesis tanpa menggigil, yang membantu menjaga suhu tubuh pada bayi. Secara umum, jaringan adiposa memiliki banyak fungsi, termasuk penyimpanan energi, isolasi termal, perlindungan mekanis organ, dan produksi hormon yang mengatur nafsu makan, metabolisme, dan sensitivitas insulin. Di dalam tubuh manusia terdapat jaringan yang berperan penting dalam mengikat, menopang, dan melindungi organ. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan ikat fibrosa. Jaringan ikat fibrosa adalah jenis jaringan ikat yang sebagian besar terdiri dari serat kolagen, serat elastis, dan atau serat retikuler. Fungsi utamanya adalah untuk mengikat, menopang, dan melindungi jaringan dan organ lain di dalam tubuh.
Jaringan ikat fibrosa memiliki beberapa karakteristik umum. Jaringan ini mengandung serat kolagen yang melimpah yang memberikan kekuatan tarik yang tinggi. Jenis sel utama adalah fibrolas, yang menghasilkan serat-serat matriks ekstraselulernya relatif padat, dan vaskularisasi bervariasi tergantung pada jenis jaringannya. Berdasarkan kepadatan dan susunan seratnya, jaringan ikat berserat diklasifikasikan menjadi jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat mengandung serat yang tersusun rapat, memberikan dukungan mekanis yang kuat. Pada jaringan ikat padat teratur, serat kolagen tersusun secara paralel dan teratur. Struktur ini membuat jaringan sangat kuat dan menahan gaya tarik dalam satu arah. Tendon, ligamen, dan aponeurosis adalah contoh jaringan ikat padat teratur. Jaringan ikat padat tidak teratur memiliki serat kolagen yang tersusun dalam berbagai arah. Hal ini memungkinkan jaringan untuk menahan tegangan dari beberapa arah. Dermis kulit dan kapsul organ adalah contoh jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat elastis mengandung proporsi serat elastis yang tinggi. Serat ini memungkinkan jaringan untuk meregang dan kemudian kembali ke bentuk aslinya. Dinding arteri besar dan ligamentum flavum adalah contoh jaringan ikat elastis. Sebaliknya, jaringan ikat longgar memiliki serat yang tersusun lebih longgar, memungkinkan fleksibilitas dan ruang untuk sel dan cairan. Jaringan ikat areolar mengandung kolagen dan serat elastis yang tersusun longgar dan berfungsi untuk mengisi ruang di antara jaringan. Jenis jaringan ini ditentukan di bawah epitel dan di sekitar pembuluh darah. Jaringan ikat adiposa didominasi oleh sel-sel lemak yang disebut adiposit. Fungsinya meliputi penyimpanan energi, bantalan mekanis, dan isolasi termal. Jaringan subkuntan dan jaringan di sekitar organ adalah contoh jaringan adiposa. Jaringan ikat retikuler mengandung serat retikuler yang membentuk kerangka pendukung untuk organ limfoid. Limpa, kelenjar getah bening, dan sumsum tulang adalah contoh struktur yang ditopang oleh jaringan ikat retikuler. Secara keseluruhan, jaringan ikat fibrosa berfungsi untuk mengikat dan menopang jaringan dan organ, memberikan kekuatan dan elastisitas, melindungi organ, dan berfungsi sebagai jalur difusi nutrisi dan zat metabolik. Melalui berbagai struktur dan jenisnya, jaringan ikat fibrosa memainkan peran penting dalam menjaga kekuatan, fleksibilitas, dan integritas tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, beberapa organ harus meregang dan kembali ke bentuk aslinya. Kemampuan ini didukung oleh jaringan ikat khusus yang disebut jaringan ikat elastis. Jaringan ikat elastis adalah jaringan ikat khusus yang kaya akan serat elastis. Serat-serat ini memungkinkan jaringan untuk meregang dan kemudian kembali ke bentuk aslinya, memberikan fleksibilitas dan elastisitas yang tinggi. Jaringan ikat elastis sebagian besar terdiri dari serat elastis yang terbuat dari elastin, yang memberikan elastisitas. Jaringan ini juga mengandung serat kolagen untuk kekuatan tambahan, fibrolas yang menghasilkan serat, sejumlah kecil matrik ekstraseluler, dan sejumlah pembuluh darah yang sedang. Di bawah mikroskop, serat elastis tampak bergelombang dan bercabang, mencerminkan sifatnya fleksibel. Jaringan ikat elastis memiliki beberapa karakteristik yang khas. Jaringan ini sangat elastis dan fleksibel, dapat menahan peregangan berulang, dan mampu kembali ke bentuk semula setelah diregangkan. Dibandingkan dengan jaringan ikat kolagen padat, jaringan ini lebih fleksibel. Fungsi utama jaringan ikat elastis meliputi memberikan fleksibilitas pada organ, memungkinkan organ untuk mengembang dan menyusut, mempertahankan bentuk organ setelah diregangkan, dan mendukung fungsi mekanis organ vital. Jaringan ikat elastis dapat ditemukan di dinding pembuluh darah besar seperti aorta, ligamentum elastis seperti ligamentum flavum, saluran pernapasan termasuk bronkus, pita suara, dan kulit bersama dengan jaringan ikat lainnya. Dibandingkan dengan jaringan ikat kolagen padat, jaringan ikat elastis didominasi oleh serat elastis dan lebih fleksibel. Jaringan ikat kolagen padat di sisi lain lebih kuat tetapi kurang elastis. Singkatnya, jaringan ikat elastis memainkan peran penting dalam tubuh manusia. Fungsi utamanya adalah memungkinkan organ untuk meregang dan kembali ke bentuk semula. Memastikan organ tersebut mempertahankan bentuk dan fungsinya selama berbagai proses fisiologis. Tanpa jaringan khusus ini, organ seperti paru-paru dan pembuluh darah akan kesulitan menjalankan peran penting secara efektif. Sifat unik jaringan ikat elastis memungkinkan organ vital untuk menahan tekanan aktivitas sehari-hari sambil mendukung homeostasis tubuh secara keseluruhan. Sebagai penutup, penting untuk menyadari pentingnya jenis jaringan ini dalam menjaga kesehatan dan efisiensi berbagai sistem dalam tubuh kita. Terima kasih telah menonton dan mempelajari tentang peran penting jaringan ikat elastis dalam anatomi manusia.